Sekarang kita lihat asumsi-asumsi dasarnya. Ini masih panjang ya. Jadi asumsi dasarnya yang pertama, hidup ini tiangnya adalah moral. Ini pernyataan yang ratusan tahun jauh sebelum Immanuel Kant. Pernyataan yang sama pernah disampaikan oleh Immanuel Kant bahwa masyarakat tertib, tiangnya kehidupan sosial itu moralitas. Kalau moralitas rusak, kehidupan akan rusak. Bahkan alam semesta juga akan meresponnya dengan kerusakan. Gempa bumi, banjir, apalagi perang, semua bencana itu sebenarnya porosnya ada di rusaknya moralitas. Loh, hubungannya apa Pak? Banjir kan sungai yang meluap. Kalau di Konfusius itu ada korelasinya dengan rusaknya moral. Entah langsung, entah tidak langsung. Jadi hidup ini kan saya bilang 2 minggu yang lalu, ciri khas pikiran timur, alam semesta ini hidup secara harmonis. Dan di antara variabel harmoni alam itu manusia. Harmoni ini kalau salah satu rusak, yang lain juga akan terpengaruh, jadi tidak seimbang. Karena terbukti jelas manusianya sekarang banyak yang rusak, yuk timbal baliknya alam juga meresponnya secara negatif. Maka lahir bencana-bencana. Kenapa? Harmoninya sudah rusak. Yang merusak siapa? Manusia. Jadi kalau dicermati mungkin pakai fisika, pakai biologi, pakai, nanti akan kelihatan di mana intervensi manusia yang merusak harmoni. Ya mungkin antara gempa dengan moralmu nggak ada korelasinya, tapi kalau dihubung-hubungkan nanti nyambung loh. Nah itu pandangan timur, termasuk Konfusius. Maka hampir semua filosof timur itu arahnya perbaikan moralitas. Hidup yang benar dulu, baru mikir yang lain. Yang kedua, itu yang pertama, asumsi yang nanti diadopsi oleh Rousseau dan kawan-kawan, bahwa manusia itu hakikatnya adalah baik. Jadi tidak ada orang jahat. Orang yang jahat itu berarti dia nyeleweng dari fitrahnya sebagai orang baik. Jadi dia orang yang tersesat. Itu orang yang jelek itu berarti dia sedang keluar dari karakter alamiahnya. Orang itu secara natural baik kok. Maka harus disadarkan terus, diajarkan terus kehidupan yang baik, biar hidup ini jadi tertib, teratur. Jangan sampai sesat. Dia harus disadarkan terus. Jadi asumsi kedua tentang baiknya manusia. Jadi tidak ada orang salah, tidak ada orang jahat, yang ada orang tersesat. Ya kalau orang sesat jangan dimarahi, jangan dicaci maki. Hari ini kan banyak orang yang dianggap sesat terus dimarah-marahi, dicaci maki. Ada yang sampai dipukuli, dikejar-kejar loh. Orang tersesat kok malah dimarahin. Seandainya kamu jalan-jalan kemana terus kesasar, kok malah diseneni. Mau kemana mas? Mau ke Surabaya. Lu sampean ke Surabaya kok jalannya ke barat, kurang ajar, sampean sesat, masuk gitu. Ya kan? Hari ini kan banyak yang kayak gitu, dianggap sesat dan dicaci maki. Dulu mosok menghadapi yang sesat kok gitu. Dan kamu yang disesatkan juga mbok yo jangan marah. Wong kamu itu kan orang kadang-kadang kan kamu marah. Wah, kamu adalah orang yang sesat. Terus kamu marah-marah, kurang ajar menyesatkan aku. Lu enggak, kalau ada orang bilang gitu ya, kalau memang kamu merasa enggak sesat ya tinggal bilang, enggak kok saya enggak sesat, saya yakin jalanku benar, ya jalan aja. Tapi kalau benar, oh iya matur nuwun sudah diingatkan. Coba tak ceknya lagi petaku, jangan-jangan memang saya salah, kan gitu. Tapi kan kamu balasnya juga sama-sama marah. Jadi ada orang sesat yang ngingetin sambil marah-marah, yang diingetin juga marah-marah.
itu, terus jadinya tawuran. Hari ini kan sering gitu kan, antara aliran, antara kelompok. Jadi ada orang sesat kok dimarahi, dilempari batu, dipukuli lu. Kan malah kasihan. Kita kan harusnya kasihan kan kalau ada orang sesat. Kasihan ya, dia sesat, keliru. Ini harus cepet-cepet diingetin, dibantu. Kalau hari ini dicaci maki, kebalikannya. Maka katanya Konfusius, jangan gitulah, setiap orang itu baik, tidak ada orang jahat, tidak ada orang rusak, yang ada orang sesat. Kalau memang sesat ya kita ingatkan jalannya biar tidak sesat lagi. Dan yang diingatkan juga jangan marah-marah. Kalau merasa yang ingetin yang keliru ya tinggal dibalikkan aja. Menurut saya yang benar, sampean yang keliru, wong beta saya ini, dan selesai. Tidak perlu tawuran lagi. Terus yang ketiga, asumsinya katanya Konfusius, orang itu tidak butuh juru selamat, tapi yang dibutuhkan adalah guru yang menyelamatkan, guru yang mengingatkan, guru yang moralitasnya tinggi, yang tidak cuma ngomong tapi bisa ngasih teladan. Itu cirinya. Kalau kalian cari guru, jangan cuma yang pintar ngomong, pintar ceramah. Cari guru yang berbudi. Kalau bahasanya Konfusius, berbudi itu bisa mempraktekkan apa yang diajarkan dan bisa mengajarkan apa yang dipraktekkan. Nah, itu baru layak dijadikan guru. Baru orang yang bisa nuntun, bisa membereskan moralitasmu. Kalau ngingetin kamu jalan ke Jakarta, dia harus pernah ke Jakarta. Itu baru layak dijadikan guru. Tidak cuma ngomong. Tiap hari nasihati orang, kita harus sabar. Dia sendiri marah-marah. Pernah kan kayak gitu? Kita harus sabar. Itu kok ngantuk? Ini melecehkan sekali. Saya ngomong kamu ngantuk. Padahal temanya sabar. Ceramah sambil marah-marah. Ya kan? Allah itu maha penyayang. Kita harus menyayangi sesama. Begitu mic-nya mengingkuing, tukang mic-nya dibuanting, dipeting. Nggak nyambung, aku mikirnya gimana. Tidak bisa dijadikan guru, tidak bisa mempraktekkan yang dikatakan dan mengatakan yang dia praktekkan. Itu ciri guru. Yang selanjutnya, ya, katanya Konfusius, kalau ada guru yang kayak gini, itu yang ngangkat bukan pemerintah sebenarnya, Tuhan langsung.